Guru mau bertanya dulu. Bagaimana kalian mendapatkan makanan apabila kalian merasa lapar? Membeli di warung, membeli di toko. Nah, berarti artinya kalian semua bergerak untuk mencari makanan. Kemudian, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Membutuhkan tidak? Nah, semuanya membutuhkan. Nah, sekarang bagaimana tumbuhan itu mencari makanan? Ya, caranya bagaimana tumbuhan itu mencari makanan? Dikasih pupuk, disiram. Nah, ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Jadi semuanya sehat dan masuk ya. Tepuk semangat. Kita nyanyikan dulu lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Salah satu memimpin untuk berdoa. Ya, coba Mas Gaji memimpin untuk berdoa. Pembelajaran ini nanti tujuannya apa? Ya, tujuannya yang pertama, kalian nanti dapat memahami kebutuhan tumbuhan itu untuk melakukan proses fotosintesis. Dapat memahami dampak dari proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan ini. Dapat mengaitkan proses fotosintesis ini dengan makhluk hidup lain. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita nanti kan akan melakukan praktikum. Ya, sebelum
dibaca dulu. Halaman 9. Ya. Sudah ketemu deh. Nah, di situ ada percakapan. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya ya? Bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya yaitu melalui proses fotosintesis. Apa yang kalian lakukan jika kalian lapar? Apa tadi? Bergerak untuk mencari makanan, yaitu apa? Ke warung, ke toko. Sedangkan tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Lah bagaimana dengan tumbuhan liar? Tumbuhan liar juga tidak bisa berpindah tempat untuk mencari makanan. Sekarang Bu Guru mau mengingatkan. Kemarin kita belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, fungsi dari daun apa? Ya, siapa yang tahu kemarin? Fungsi dari daun? Mas Gadi pinter. Tempat untuk memasak makanan. Nah, sekarang ya, Bu Guru mau membagi kamu 3 anak. Nah, sementara ini jumlahnya 10, jadi nanti ada yang 4 anak. Ya, kita nanti akan melakukan praktikum atau pengamatan. Sebelum melakukan praktikum, Bu Guru akan memberikan lembar kerja praktikum dulu. Nah, nanti di situ nomor 1 ditulis nama anggotanya ya. Nah, di situ tertulis kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, anggotanya siapa saja. Ya, sekarang diperhatikan. Nah, kita akan melakukan praktikum. Nanti caranya bagaimana dan apa saja alat dan bahannya. Yang pertama itu alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya yaitu pertama gelas bening, kemudian daun segar. Kamu nanti mencari 1 daun segar yang baru dipetik. Kelompok 2 gelasnya 2. Ya, kamu cari daun segar dulu. Cari daun segar. Daun segar. Nah, daun petik 1. Oh, sudah. Nah, sudah. Nah, ini taruh sini ya. Nanti kita tunggu dulu. Ada perubahan tidak nanti. Ya. Sekarang kita masuk kembali di kelas. Yuk, kita masuk kembali sambil menunggu hasilnya. Sambil menunggu hasilnya praktikum tadi, sekarang kamu buka buku siswamu halaman 11. Nah, buku siswamu halaman 11. Sudah ketemu? Nah, ya sekarang kita pelajari di situ. Nah, cahaya matahari dari matahari diserap oleh daun. Nah, kemudian pada daun itu terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Nah, bahan ini menangkap cahaya matahari untuk memulai
akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Napas. Nah, karbon dioksida ini juga bisa dihasilkan dari apa? Dari pembakaran kendaraan bermotor atau juga bisa dihasilkan dari aktivitas pabrik. Nah, setelah itu, setelah semua bahan itu terkumpul, bahannya apa tadi? Apa saja tadi? Energi cahaya matahari, kemudian klorofil, kemudian air, dan karbon dioksida. Nah, keempat bahan itu terkumpul, kemudian daun akan melakukan fotosintesis. Tapi, coba guru mau bertanya. Coba sekarang kamu menarik napas pelan-pelan. Tariklah napas pelan-pelan. Kemudian hembuskan. Nah, guru mau bertanya. Saat kamu menarik napas, itu udara apa? Udara yang ditarik. Nah, itu adalah namanya oksigen. Nah, sedangkan kalau kamu saat menghembuskan napas, apa itu? Adalah namanya gas karbon dioksida. Jadi tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sifat pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari sekitarnya. Seluruh tumbuhan menggunakan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu mengelola air yang bermanfaat dan mengirimnya bersama mineral, batang, daun, dan seluruh bagian halaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah kemudian sintesis artinya pembentukan. Nah, proses fotosintesis yang pertama adalah daun akan menangkap energi dari cahaya matahari melalui apa? Klorofil. Kemudian air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju ke daun. Karbon dioksida, air, tambah klorofil nantinya. Nah, hasilnya adalah karbohidrat dan oksigen. Itu hasilnya. Nah, kemudian organisme yang dapat melakukan fotosintesis itu apa saja? Yaitu ada mikroalga. Mikroalga ini adalah produsen utama oksigen di bumi dan mereka juga membentuk dasar jaring makanan akuatik. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini adalah mereka. Sekarang Bu Guru mau bertanya, bahan apa saja toh yang dihasilkan oleh fotosintesis tadi? Bahannya apa saja? Sinar matahari, air, klorofil, karbon dioksida. Terus hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah oksigen, gula, dan karbohidrat. Nah, jadi tuh, Bu Guru sudah
becak, ya. Nah, yuk kita mulai yuk. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa itu bahannya? Bagaimana prosesnya? Ayo kawan, kita cari jawabnya. Dalam tanah disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula, karbohidrat. Nih, pinter masih semangat. Ya. Nah, tadi nanti kamu akan lihat hasilnya. Nah, sebelum kamu melihat hasil praktikum di luar, Guru mau bertanya dulu. Apa yang terjadi jika kamu menghembuskan udara ke air? Jadi kalau kamu menghembuskan udara ke air itu apa yang akan terjadi? Akan keluar gelembung udara. Nah, kemudian, jadi jika hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen. Hasil fotosintesis kan oksigen. Nah, sekarang apa yang akan terjadi pada daun yang disimpan dalam air? Nah, kalau begitu. Nah, apa yang terjadi pada daun yang disimpan dalam air? Ya, kamu bisa tahu tidak? Nah, tadi kamu menghembuskan apa? Menghembuskan udara ke dalam air kan keluar gelembung. Nah, terus kalau daun dimasukkan ke dalam air, kalau kan coba kita lihat apa hasil dari praktikum nanti ya, semua keluar melihat hasilnya. Sekali ya, tak? Nah, berarti dalam permukaan daun terlihat apa? Terlihat gelembung udara. Kalau begitu berarti daun ini membuktikan apa? Membuktikan pada daun terlihat gelembung udara membuktikan apa? Proses fotosintesis. Nah, ini membuktikan proses fotosintesis. Pada permukaan daun timbul apa? Gelembung udara. Ya, sekarang kita masuk lagi. Kamu sudah mengetahui hasilnya. Oke, tadi kamu sudah melakukan praktikum, yaitu dengan gelas benih yang diisi air, kemudian dimasukkan daun segar yang baru dipetik. Nah, kemudian kamu diamkan selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, setelah itu kamu keluar lagi untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya apa tadi? Pada permukaan daun terlihat gelembung udara. Nah, itu membuktikan bahwa daun melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi hanya pada daun yang segar atau yang baru dipetik yang nanti keluar hasilnya. Kalau daunnya itu sudah layu, itu tidak bisa mengeluarkan gelembung udara. Oke. Nah, kemudian kamu tadi kan saya bagikan lembar pengamatan. Ayo, sekarang coba di situ kan ada
Ya, ya dijawab bersama-sama, didiskusi. Apa yang terlihat pada daun? Pengamu. Ya, ditulisnya pada jawab, tulis jawabannya pada lembar jawabannya ya. Seperti ini Mas Anas sudah. A, kemudian bawahnya yang B. Nah, setelah nanti kamu menjawab, setelah dijawab, nanti baru kita presentasi tiap kelompok. Nanti tiap kelompok maju satu-satu untuk melihat pada daun. Pada permukaan daun terlihat belenggu ukuran. Maka lanjutan percobaan ini dengan proses fotosintesis. Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Apa yang terlihat pada daun? Pada permukaan daun terlihat belenggu ukuran. Apa kaitan percobaan semuanya sudah mempresentasikan masing-masing kelompok. Oke? Kamu sekarang sudah mengetahui hasil dari pengamatan tadi, ya kan? Sekarang tadi kan kamu agak telat, sudah sampai kayaknya. Kalau yang jawab kok tidak semangat, ya sekarang biar semangat semuanya berdiri. Yuk, ke sini. Tuh, ya. Kita mulai ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, haha. Mengetahui hasil dari pengamatanmu tadi, ya kan? Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa percobaan tadi? Percobaan tadi kalau begitu disimpulkan apa? Kesimpulannya apa? Yaitu bahwa bahan yang dibutuhkan oleh fotosintesis, apa saja bahannya tadi? Ayo yang keras. Membuat rangkuman dulu. Keluarkan buku tulismu. Ya, dikeluarkan buku tulis. Kamu merangkum apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, kita merangkum dulu. Ya, keluarkan buku tulisnya. Sudah merangkum ya. Setelah merangkum, ya sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nanti jawab pertanyaannya. Ya, ini semuanya satu-satu. Semuanya menjadi dijawab ya, lembar jawab. Ya, nama nomor absen.
kita tutup, sebelum kita tutup, yuk kita menyanyikan lagu daerah dulu. Lagu